hal yang paling rasis yang bisa kita lihat dari karakter Usopp apa? Penamaan negara-negara. Luffy Brasil negara, terus Zoro Jepang negara. Nah, Usopp Afrika. Afrika apakah nama sebuah negara atau sebuah benua? Halo semuanya, ketemu lagi di Den Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime atau manga One Piece. Dan masih bersama saya Hans. Dan di sini ada Handy Jul. Oke, dan seperti kemarin ya, kalau saya sudah membuka intro, itu berarti kita akan membahas lagi di segmen Go-On. Ini aku udah nemu cara bacanya. Kan tengahnya kan bacanya One Piece. Ya. Terus ada K-nya. Terus belakangnya ada rasi. Jadi tinggal One Piece rasi. Gitu. One Piece rasi. Oh, gitu. Iya. One Piece rasi, ya. One Piece rasi. Oh, bisa ternyata dibaca. Ya. Bisa. Oke. Jadi kita akan membahas seperti One Piece rasi yang terdahulu yang kita udah bahas, yaitu tentang One Piece mendukung LGBT ya. Ya. Cukup rame ya? Enggak sih. Dari trafficnya sih biasa, standar rata-rata. Ya, mungkin karena masih kurang kontroversial, jadi kita mencoba di part kedua ini mengangkat tema yang bisa dibilang masih hangat lah, ini udah mulai hangat. Tapi kemarin sempat panas ya. Ya. Ya, jadi di minggu lalu itu netizen dihebohkan dengan seorang bisa dibilang turis asal Amerika. Ya, turis. Yang dia tweetnya itu meresahkan masyarakat katanya. Sehingga dia harus dideportasi. Ya, yang belum tahu pasti sudah pada tahu sih kalau sering berseliweran di dunia maya. Kristen Grey namanya. Kristen. Oh, cocok ini untuk tema berikutnya. Kristenisasi. Ya, jadi itulah namanya Kristen Grey. Dan karena dia, ya kalian tahu lah kasusnya, kan udah dimuat di media mainstream juga ya. Mungkin ada yang belum tahu, sama sekali nggak tahu, mungkin ada baiknya kita jelaskan dulu supaya tahu latar belakangnya. Oke. Oh, apa sih? Siapa sih Kristen Grey? Kamu yang jelasin atau aku? Oke, kamu aja. Nah, jadi Kristen Grey ini seorang... Takut salah ngomong aku. Ini harus digaris bawahi sebelumnya. Ini hanya berdasarkan kapasitas kita sebagai netizen yang melihat di ini ya, media. Jadi ini bukan 100% mutlak. Jadi ini hanya info. Ini hanya omong kosong belaka. Jangan ditelan, dimasukkan dalam hati, apalagi dijadikan ilmu pengetahuan ya. Ini just for fun hiburan. Dan hanya untuk ini. Tapi aja. Kita cuma buat referensi aja supaya kita tahu. Ya betul. Ya. Oke. Tapi ini ya cuma ini aja ya. Kita rangkum berdasarkan apa yang kita tahu aja ya mengenai kasus ini ya. Ya, jadi coba jelaskan. Si Kristen Grey itu turis dari Amerika dan kebetulan dia ini kulit hitam ya. Jadi bule itu kan kadang ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam juga. Nah itu, dia tinggal di Bali selama kalau dari visanya itu kalau nggak salah 6 bulan. Tapi karena pandemi dan lain-lain dia udah stay selama 1 minggu. Terus dia mengetweet cuitan-cuitan yaitu tentang keuntungan tinggal di Bali. Nah, jadi secara tidak langsung dia ini mempromosikan, ayo semua kita datang ke Bali, berlibur ke Bali karena murah, terus apa poin-poinnya ada disebutkan. Jadi ini secara nggak langsung sebenarnya menaikkan devisa negara, di mana turis-turis asing kan bisa pada datang. Nah itu, tapi yang jadi masalah adalah ini dia jual e-book juga. E-book cara gimana
tips and trick buat datang dan stay di Indonesia gitu, di Bali mungkin khususnya ya. Nah, yang jadi kontroversi adalah, cuman ini nggak tahu bener atau enggak, tapi kayak yang di berita-berita atau di banyak juga YouTuber-YouTuber yang bahas ini, katanya sih yang dia jual itu cara-cara yang ilegal gitu. Jadi kayak visanya bodong mungkin ya. Kalau yang aku tahu gitu. Tapi katanya sih belum ada yang pernah mencoba membeli terus kayak membuka isinya apa. Katanya belum ada sih. Oh ya nggak tahu juga sih. Cuman info-infonya kan gitu kan yang kita dengar. Ya, jadi spekulasinya tuduhannya seperti itu, ya. Ya, dan terus karena booming di Twitter, tiba-tiba dia dipanggil di pengadilan. Oleh imigrasi. Iya, dan dikenakan apa gitu lah, sanksi-sanksi, dideportase karena melanggar hukum apa gitu. Katanya sih ada yang bilang nggak bayar pajak, overstay gara-gara itu kan apa visanya udah habis tapi tinggalnya sampai setahun. Terus ada juga yang ngomong soal tadi apa dia ngajarin cara-cara yang ilegal gitu. Jadi dia dideportasi Ya. deh. Nah, tapi yang menariknya Nah ini 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 lebih panas lagi. ya. Jadi saat ditanyai si Kristen Grey itu, dia nggak mengaku, maksudnya tidak merasa bersalah tentang apa yang dituduhkan. Jadi kayak dia bilang mengajarkan tentang cara apa namanya Ilegal ke Bali. pindah ke Bali ya secara ilegal kayak gitu. Dia nggak mengaku bersalah. Justru dia malah apa ya? Karena dia sendiri kan kulit hitam tadi kita udah bilang. Dan kebetulan dia juga seorang LGBT juga. Oh, Dia kan sama pacarnya juga perempuan. Nah, dia terus akhirnya waktu ditanya itu karena dia nggak merasa bersalah, terus dia kayak apa ya? Akhirnya membalik kalau dia bilang aku ini cuma dicari-cari kesalahannya aja karena aku ini pertama tadi gay kan, ya LGBT. masuk kaum LGBT dan aku juga berkulit hitam itu. Ya, kalau Nah, menurut ini dia juga, ya. ini yang mau kita ya. Jadi pembelaannya dia mungkin bisa bilang pembelaannya dia seperti itu. Itu kenapa dia akhirnya diserang sama netizen terus sampai ujung-ujungnya harus dideportasi. Ya. Dan karena LGBT kita sudah bahas sebelumnya. Nah, buat yang belum dengerin kalian bisa cek di podcast-podcast atau di konten sebelumnya. Konspirasi LGBT. Ya, konspirasi ya di episode yang sebelum ini ya. Ya, Nah, dan kali ini kita akan membahas yang satunya yaitu tentang anti-black. Ya, atau disebut sebagai apa ya kalau bahasa lebih gampangnya? Anti-black Mungkin itu bahasa gampangnya itu rasis lah gitulah. Rasis Ya. terhadap orang yang berkulit gelap, kulit hitam. Ya, betul. Tapi kita nggak bahas yang netizen ya. Kita bahas di dunia One Piece. Nah, karena ini podcast dan podcast yang membahas One Piece. Nah, jadi kita masukkan apa yang fenomena sedang hangat akan kita perbincangkan dalam sudut pandang One Piece. Mantap. Dan ternyata orang yang berkulit hitam ini tidak cuma di dunia nyata, bahkan di One Piece pun ada beberapa pembaca atau pengamat ya yang menuduh kalau One Piece itu anti-black. Oh. Kira-kira kamu pernah dengar nggak? Enggak sih. Baru ini. Belum pernah ya? Justru iya. kalau menurutku sebagai pembaca One Piece sejauh ini justru One Piece mengajarkan supaya kita nggak rasis. Kalau aku ya. Cuman kalau kamu mungkin sempat ada pandangan lain, nah ini masuk ini. Oke, jadi ini aku menemukan beberapa argumentasi dari orang-orang yang mengusulkan pendapat itu. Jadi ada beberapa bukti-buktinya gitulah yang mereka temukan ya. Ya. Yang paling, jadi kita langsung bahas aja ya poin-poinnya ya. Oh, ini dibagi dalam Poin beberapa pertama. poin. Berapa poin nih? Mungkin 3 poin. Oke.
Seems fair. Oke, kita mulai di poin pertama dulu. Jadi yang pertama, ada beberapa orang yang berargumen kalau di One Piece manga ataupun animenya sangat sedikit karakter yang berkulit hitam. Oh. Gimana? Ya, Kita coba list deh, list. Kira-kira ada nggak sih selama kita baca ini karakter yang berkulit hitam? oh, menarik. Mungkin dari awal urut ya, dari East Blue. Oh ya, ini disclaimer lagi kalau ini akan mengandung spoiler buat yang belum mengikuti One Piece sampai terakhir. Oh iya, karena kita akan bahas One Piece secara keseluruhan. Bahkan hingga chapter terbaru ini, itu masih sangat minimal karakter yang berkulit hitam. Oke, kita coba ingat-ingat dari awal ya, urut dari depan. Ya. Kalau di awal-awal setauku nggak ada ya. Usopp termasuk kulit hitam nggak sih? Nah, itu juga. Soalnya Kalau memang secara di SBS kan dia tulis, Oda pernah bilang kalau karakter kru topi jerami berasal dari sebuah negara, dari mana gitu kan? ya, Usopp dibilang dari Afrika. Jadi banyak yang apa ya? Istilahnya apa ya? Nggak mesti sesuai dengan negaranya, maksudnya etnisnya atau apa gitu, tapi kayak apanya? Ngerti nggak sih maksudnya? Enggak. Bukan Gimana? Kalau Luffy dari Brasil ya Luffy orang, bukan kalau Luffy dibilang Brasil langsung dibilang oh Luffy orang Brasil, dari Brasil, bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya itu kayak misalnya kalau karakter dia ada warnanya warna apa, ngerti nggak maksudnya? Cuma kayak dipetakan di itu aja, bukan kalau dia dari Brasil itu dia Brasil. Iya, merepresentasikan kan. Maksudnya dari orang itu kalau digambarkan di dunia nyata kayak orang apa sih? Orang mana sih gitu. Iya. Nah, tapi bukan secara fakta si Usopp orang Afrika berkulit gelap, bukan gitu maksudnya. Tapi kayak mungkin seperti kayak show atau apa gitu aja. Bandangnya seperti itu aja. Tapi kalau simbolisasi gitu. Menurutku Usopp bisa masuk sih. Soalnya kan dia kalau dibandingkan kru yang lain, dia yang kulitnya paling gelap. Rambutnya juga udah keriting-keriting gitu. Bibirnya juga tebal. Menurutku cukup pas sih untuk merepresentasikan kulit hitam. Kalau menurutku ya gitu. Iya. Ya tapi ini tadi masih kontroversi sih, karena tadi ada yang menganggap kayak tadi yang aku sebutkan tadi itu cuma kayak simbol gitu aja. Tapi kalau mau ngomong, lanjut. Kalau mau ngomong soal rasisnya ini ya, Usopp ya. Tahu hal yang paling rasis yang bisa kita lihat dari karakter Usopp apa? Penamaan negara-negara. Luffy Brasil, negara. Terus Zoro Jepang, negara. Nami mana gitu, negara juga. Sanji Prancis ya kalau nggak salah negara. Swedia. Ya. Swedia itu Nami kan? Ya, Swedia Nami. Nah, Usopp Afrika. Afrika apakah nama sebuah negara atau sebuah benua? Ngerti gak maksudku? Iya. Nah itu mungkin salah satu poin rasis anti black pertama ini sudah dapat. Harusnya kan Afrika mana? Afrika kan luas. Iya. Sama kayak misalnya tidak spesifik. Kayak misalnya Frankie kan Amerika. Nah, sama atau disebut United States of America ya, Frankie. Ngerti tau tapi maksudku. Oh, masih bisa. Kalau Amerika masih aman karena kan masih bisa disebut negara juga kan Amerika. Iya. Country. Tapi bisa benua, bisa negara. Tapi Amerika pun kan kalau negara Amerikanya itu ya United States, US kan. Yeah. Kalau yang harusnya sih gitu. Kalau mau afdol. Tapi kalau enggak berarti sama, setara sama Usopp. Jadi tidak ada anti black. Ya. Oke, kita nggak usah taruh jauh dulu. Kita kembali ke tadi aja. Karakter. Argumen bahwa sangat sedikit karakter yang berkulit hitam di One Piece. Tadi Usopp. Ya, yang kira-kira masuk lah. Ya.
Di ini coy, Ada yang lain? di Arlong Park banyak. Oh, banyak kan di Arlong Park. Ya tuh, tapi itu kan nggak kulit hitam. Kulit biru, kulit pink. Ya nanti itu Sisik. mungkin poin berikutnya ya itu nanti. Manusia Ya ikan. mungkin ini ada poin lain lagi. Ini berarti kita cari yang benar-benar Eh, kulitnya hitam ya. Literally. Ya, Ya, literally black. lanjut. Mr. Five. Masuk kan? Oke, ya. Mr. Five. Ini sebenarnya aku ada listnya sih. Ada list beberapa yang menurut beberapa orang itu ini tergolong black. Oh. Jadi langsung aja ya. Oke, biar Daripada kita cepat. beramah-amah. Tadi Ya. Usopp, Mr. Five, Ya. Miss Monday. Oh iya. Kulitnya hitam. Terus Cuma sorry, Mr. One. Kalau Miss Monday lebih mirip ini. Lebih mirip orang tanning gitu gak sih? Nah, itu juga. Itu nanti ada di poin lagi juga. Coba Oke. aku sebutkan dulu karakternya. Ya, lanjut dulu. Jadi, Miss Monday, kemudian Mr. One, lalu Blackbird, Wow. Black, oke. terus Gedatsu, terus Aokiji, Oh, terus Uruk. ya. Ini ada beberapa lain sih yang pokoknya yang ini soalnya nih yang lain kayak ada disebutkan juga siapa ini Mister ini Akainu, tapi ini kayak ngawur deh. Ini orang komen-komen gitu dah. Bukan di list sudah. Iya nggak ada orang komen, aku coba cari ini Oh, ada ini. di Reddit nih kayak gini-gini. Aku Emang keinget. pembahasan yang gini-gini kebanyakan di Reddit, jadi orang tanya karakter Black di One Piece, terus sekarang kan udah komen-komen di threadnya gitu. Aku tahu siapa lagi. Vergo. Coba. Oh ya, Vergo, ada yang bilang Vergo. Oke. Cuma ini kan, ya memang bisa sih kalau kita argumentasinya kayak ciri-cirinya kan, karena kan kalau di manga emang nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya kayak Eiichiro itu jarang mewarnai karakter kayak di blok warna gelap gitu ya. Kayaknya sih jarang, nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Kalau Oda itu emang cara gambarnya dia nggak ada pewarnaan. Pewarnaan itu cuma untuk ini tok kayak background tok gitu. Kalau karakter pasti antara putih atau hitam. Jadi seringkali kita bingung ini warna apa gitu. Setahu sih gitu ya. Ya. Nah, jadi ini juga yang karena itu membingungkan pembaca kan. Jadi pembaca cuma bisa istilahnya kalau sampai sekarang itu karena tidak ada konfirmasi yang resmi. Jadi kayak pembaca itu kayak berteori aja gitu loh. Kayak oh ya ini tergolong yang black, ini tergolong yang nggak, ngerti nggak maksudku? Iya, Tapi iya. tidak dikonfirmasi. Ha. Jadi menurutmu argumen yang pertama ini kalau tidak ada karakter yang black gugur lah ya? Entahlah ya. Tapi kalau menentukan kalau seorang Oda itu anti black gara-gara di komiknya sedikit orang berkulit hitam kayaknya kurang apa ya? Kayak buktinya kurang gitu loh, kayak kamu ke pengadilan tapi tidak ada bukti yang kuat. Cuman itu. Ya kayak gitu. Buktinya kurang kuat. Iya, itu cuman sekedar Tapi apa ini ya? ada yang membandingkan kayak gini. Ini beberapa ini ya. Ada yang bilang di manga lain bisa, maksudnya memberikan karakter yang memang nggak bisa gelap kan, tapi kayak dikasih shading gitu loh. Contohnya mereka Shield 21 ada karakter berkulit hitam. Oh, iya. Tayo Sphinx. Nah, terus di akhir-akhir itu tim dari USA itu ada Panther. Iya. Tapi itu emang Pokoknya mereka yang memang karena itu pasti kayak kasih shadingnya warnanya agak gelap kulitnya. Nah, tapi kenapa tidak dilakukan? Nah, itu. Nah, itu yang membuat orang bertanya-tanya. Itu kembali yang tak bilang tadi, karena emang stylenya Oda dia nggak mewarnai karakternya. Jadi antara hitam atau putih udah gitu aja. Emang stylenya. Menurutku sih gitu.
Apakah stylenya ada motivasi tertentu? Oh, nggak mungkin lah. Masa Ya, dia itu. Oda dari muda, kayak dari dia paling pertama kali memulai One Piece, masa dia udah kepikiran untuk anti kulit hitam, anti black? Kayaknya enggak deh. Jadi itu emang udah dari Iya sih. dasarnya sih Kayaknya gitu. dia cuma mungkin dia kayak mau konsisten aja gitu sih kayaknya stylenya. Ya, menurutku sih gitu ya. Nah ini aku baca yang dari Reddit ya. Terus Ya, ada orang yang counter argumen lagi. Dia bilang, oh iya itu kan Ashed kan cerita yang kayak settingnya dunia nyata gitu loh. Jadi ya pasti ada karakter yang berkulit gelap. Kayak Panther kan dari Amerika gitu kan. ya, Kalau One Piece kan fantasi ya. Memang siapa tahu dunianya emang nggak ada orang yang berkulit gelap gitu loh. Terus ada yang counter lagi. Dan juga harusnya justru kalau fantasi kan bebas. Pengarang mangaka itu bisa menaruh karakter apa saja. Kenapa dengan kebebasan itu tidak dibikin ada satu ras khusus atau pulau khusus yang isinya karakter yang kulit gelap. Contohnya ini, di Naruto dia sebutkan ada namanya desa Kumogakure. Itu semua ninjanya berkulit gelap. Pernah tahu nggak? Ini Eh, correct me if I'm wrong ya, karena aku bukan pembaca Naruto, cuma baca aja. sama, gak tahu juga. Tapi pernah tahu ada ini yang berkulit hitam kayak itu. Kayak pas Naruto mau tewas itu, terus Hinata sama cowok siapa Hmm, itu, om-om, om-om berkulit gelap, banyak yang bikin meme-nya. Pernah tahu? Gak tahu ya? nggak tahu, Nah, jadi kan nggak ngikuti. pas Makanya correct me if I'm wrong. Naruto kan tewas, rumornya itu terus banyak yang bikin meme-nya Hinata sama si om-om itu, om-om berkulit gelap itu. Ya, ya itu. Jadi, Tapi kalau nah ini terus dia diserang gini. Kenapa kalau bisa ada pulau Okama, bisa ada pulau ini, kenapa kok tidak ada pulau orang yang kulit gelap? tapi Tapi ya kembali lagi ya, ada pulau Gyojin. ya itu. Ini kita bahas. Oke, langsung kita ke poin kedua aja ini. Oke, masuk. Oke, poin kedua, ya ini ada yang menyebutkan bahwa di One Piece itu tidak merepresentasikan kulit gelap kayak secara terang-terangan kulitnya harus gelap gitu, tapi direpresentasikan dengan contohnya tadi Usopp dari Afrika. Itu salah satu contoh representasi. Kan kadang kan pasti kan kayak di grup utama gitu kan kayak lebih apa ya? Biasanya kan suka banyak apa ya istilahnya? Karakternya bervariasi gitu loh di grup utama. Multikultur. Ya, Ya, ya. jadi di SBS itu Eiichiro Oda menuliskan itu sebagai pandangannya dia, view-nya dia bahwa Usopp ini merepresentasikan itu. Jadi ada Luffy yang dari macam-macam negara gitu. Jadi itu pandangannya ada yang bilang tidak harus berkulit gelap kan, tapi disimbol-simbolkan seperti itu. Ya. Dan yang satu lagi yang tadi kamu sebutkan disimbolkan dengan Gyojin Island. Ya. Jadi merman itu merepresentasikan mungkin bukan kulit gelapnya, tapi kayak sejarahnya atau apanya itu menyerupai yang ada di dunia nyata seperti penindasan ke orang yang berkulit hitam kayak Iya, gitu. iya. Itu mantap sih. Konsepnya apa? Kayak latar belakangnya, konflik yang dibuat. Ya itu mirip sih. Bahkan persis bisa dibilang ya. Dengan yang di dunia nyata. Ya, jadi apa ya, kayak ada orang yang bilang justru Eiichiro itu tidak sedangkal orang-orang, ngerti nggak maksudku? Ya. Yang kayak misalnya, oh kalau misalnya harus inklusi orang yang kulit gelap, orang yang kulit hitam, kita harus maksudnya literally menggambar karakter yang black gitu. Tapi justru Eiichiro dengan kejeniusannya menggambar apa ya, memasukkan kayak mungkin simbol-simbol atau representasi yang mewakili itu gitu. Nggak harus secara apa ya Eksplisit. benar-benar oh harus ya eksplisit harus ada yang kulit hitam ada ini gitu. Tapi lebih ke Gimana? simbolis. Ya, setuju sih. Iya. Ya bang, itu menurutku pandanganku kalau kita bahas
tentang kulit hitam di One Piece ya yang pertama kali terpikirkan ya manusia ikan itu sih. Ya, tapi ini ya banyak orang yang apa ya? Karena mungkin netizen atau society kita itu sudah kayak pokoknya harus ada kulit gelap gitu ya. Nah, ini sama kayak kasusnya Kristen Grey, cuy. Kalau di Kristen Grey itu ada yang istilahnya black card. Pernah tahu nggak black card? Oh iya. Jadi seakan-akan Iya. dia itu ingin membela diri, tapi udah nggak ada yang bisa dibela dari dirinya. Jadi dia pakai kartu ini, yaitu menyinggung soal rasnya. Seakan-akan dia ditindas, padahal nggak juga sebenarnya. Nah itu mungkin Ya, netizen itu ada oknum-oknum yang suka seperti itu ya. Iya. Jadi kayak apa ya, istilahnya karena kayak perbedaan secara fisik itu kan pasti gitu loh, bisa dilihat mata ya. Dan itu kayak nggak bisa ditawar. Jadi kalau emang udah nggak ada, kamu nggak punya argumen yang bisa diberikan ya, akhirnya ngambil itu, jalan itu, karena ya kelihatan mata gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Iya. Obvious. Tapi justru dengan apa ya, kalau aku bilang Ichiro ini ya itu sih, dia kayak meramunya disimbolkan dengan merman tadi ya. Itu tadi namanya race card bukan ya? Jadi tidak se-eksplisit itu, tapi tetap mengena gitu. Tadi itu namanya black card atau race card ya? Takut salah. Ya, jadi itulah. Oke, jadi ya ini ya. Jadi poin kedua ini, misalnya kita mencoba memetakan poin pertama tadi, yang kalau tidak ada karakter yang kulit hitam. Black. Tapi justru aku melihat, ya, Ichiro itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar melebihi cuma sekedar perbedaan warna aja, ngerti nggak maksudku? Nggak cuma yang di permukaan, tapi dia menyentuh yang ke dasarnya. Masalah itu ya apa ya? Kerasisannya itu kan yang harusnya disorot, bukan beda warna kulitnya. Nah, makanya dia menggambarkan itu dengan kisahnya kayak Arlong sama Jinbe gitu. Benar. Jadi kalau misalnya dia menyentuh benar-benar akar masalahnya. Kayak manga lain menggambarkan, oh ini loh, ada yang berkulit hitam, ada negaranya, ada orang-orangnya sendiri. Tapi kalau di One Piece beda, dia nggak sekedar ini loh ada orang-orang kulit hitam, tapi dia menunjukkan ini loh ada konflik kayak gini, terus gimana kita harus bersikap. Lebih ke itu sih. Ya, bagus, setuju. Oke, lanjut. Oke, jadi poin kedua ini kira-kira sebagai jawaban dari pertanyaan pertama ya. Poin pertama tadi. Lanjut ke poin berikutnya. Ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang tadi kita sebut di awal, yaitu tentang mewarnai atau shading karakter itu loh. Kayak tadi Usopp, Miss Monday, kayak gitu. Ya. Ini datang dari animenya. Ini cukup disorot juga, cukup ramai dibahas di. Aku tahu ini kayak. Reddit. Pernah tahu. One Piece melakukan whitewashing. Nah, gimana itu? Jadi whitewashing itu artinya istilahnya apa ya? Karakter yang awalnya berkulit gelap dibikin kulit putih kayak gitu. Oh, Nico Robin. Ya, Nico Robin ini. Yang disoroti adalah di animenya ya. Itu Robin waktu pertama kali muncul, waktu dia masih Miss All Sunday, itu dia memang kayak warnanya agak gelap gitu di kulitnya. Iya. Tapi di episode yang terakhir, ini katanya lebih obvious setelah time skip. Kulitnya lebih putih. Iya. Bahkan ini ada yang bilang tidak cuma Robin, beberapa karakter juga mengalami perlakuan yang sama. Kayak ada yang sebut Sanji sama Usopp sama Zoro. Oh. Lebih putih daripada sebelum. Nah, jadi ada yang menganggap ini adalah whitewashing. Yaitu apa ya istilahnya? Memutihkan. Karakter yang harusnya ya sebelumnya harusnya mungkin dia representasikan dari kulit gelap, tapi dibikin kayak udah diputihkan aja gitu. Nah,
Iya, tapi itu udah Kalau yang kamu dengar penjelasannya seperti apa? iya penjelasannya itu kalau Robin ya. Kenapa di animenya digambarkan kulitnya hitam awal-awal itu? Karena belum ada warna resmi dari Oda. Tapi waktu diwarnai, Hmm. kan Nico Robin digambarkan dari Alabasta. Yang dimana kalau di negara padang pasir gitu, biasanya berkulit gelap kan. Nah itu dari sana. Jadi sejak itu Robin seakan-akan ya kulitnya gelap semua. Gelap terus gitu. Hmm. Sampai di time skip, ceritanya kan dia di jembatan apa gitu ya, lupa namanya. Nah itu kan bersalju gitu. Nah itu katanya sih karena salju menjadi putih dibuat gitu. Tapi ini aku sambil lihat warna Nico Robin di volume 21 yang baru Q-Works jajar itu. Ya. Kulitnya putih kok. Itu di mana ya? Iya, cover manga nomor 21 itu loh yang baru Q-Works. Ya termasuk putih sih ini, nggak gelap. Bahkan Mr. One juga di sini putih. Mungkin kayak di manganya itu emang sengaja dibuat lebih variasi gitu ya. Kok di manga apa di anime? Mungkin. Ya. Oke. Cuma argumennya Ya, sih ini gitu. ada yang itu juga sih. Jadi ada yang satu yang memang ada dua pendekatan ini. Di thread ini ada yang balas kayak gini. Satu orang dia melihatnya dari sisi teknis kan. Iya. Tapi ada yang lain tuh dari ya itu tadi di storyline-nya kayak gitu. Iya. Jadi memang ada yang bilang kalau Robin itu ya itu tadi karena dia di Alabasta terus jadi putih. Terus kayak Usopp, Zoro itu juga waktu time skip ya tidak terekspos mata katanya. Zoro kan di Thriller Bark. Bukan Thriller Bark. Bukan Thriller Bark. Ada apa gitu namanya? Mirip. Oh bukan ya. Oke, indoor lah gitu lah. Istana gitu. Usopp emang di hutan-hutan tapi hutan yang lebat jadi mataharinya nggak menyengat gitu. Ya, oke. Cocok logis sih. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini kan kayak teori-teori gitu kan. Ini maksudnya ke teori ini kan. Iya. Kalau secara teknis ini ada yang bilang ya seperti yang kamu bilang tadi. Secara teknis ya memang anime sama manga itu katanya tidak saling ini. Kurang sinkron, miskomunikasi gitu. Iya. Tidak terlalu sinkron. Kayak apa istilahnya? Tidak ada quality control. Iya. Apalagi yang awal-awal gitu katanya. Baru akhir-akhir ini katanya itu mulai sinkron lagi. Jadi katanya ya ini sih, ini kembali ke grup ini ya, apa? Ada yang tim manga, ada yang tim anime. Pokoknya kitab sucinya itu manga, acuannya itu manga katanya gitu. Tapi ya, sorry aku ada argumen lagi soal orang berkulit hitam atau berkulit gelap bisa menjadi kulit putih sebenarnya banyak loh di dunia nyata ini juga terjadi. Contohnya puber. Contohnya Aurel Hermansyah. Pernah tahu gak? Oh, ya. Aurel zaman dulu. Ya. Sama zaman sekarang. Berarti sama ini kasusnya kayak Nico Robin. Bisa kalau puber kan emang gitu. Dulu waktu SD gitu kayak dekil gitu. Kalau udah SMA lah, bisa udah putih gitu. Ada yang kayak iya, sering ini nyata. Ada lagi Bertrand Peto. Bertrand Peto pas masih kecil. Sama sekarang. Kayak artis Korea katanya. Ya, banyak ternyata di dunia nyata emang terjadi itu. Ya. Tapi menurutku kalau misalnya puber emang gitu sih kalau pengamatanku ya, aku bukan ahli biologis. Kali ini kita omong kosong belaka aja ya. Kalau puber sih kayaknya bisa ya. Tapi kayak kasusnya Robin kan dia udah dewasa maksudnya. Iya. Maksudnya kalau mau dicari kayak pembenarannya gitu kayaknya nggak bakal.
Mungkin puber kedua. Kecuali waktu Oh, ketemu Robin dia masih ingusan gitu. oke. Ya itulah. Terus sama Tapi kalau waktu kecil Robin kayaknya lebih putih deh sebelum ketemu ini. Lebih gede lebih ini. Berarti bener gara-gara ini ya. Matahari kali ya. iya, matahari dan salju. Bahkan di One Piece sempat disinggung loh waktu di Drum Island. Oh iya ya, di drum. Iya, Sanji atau sama Luffy cerita-cerita gitu loh soal wanita yang di negeri bersalju kulitnya putih gitu kalau nggak salah ya. Bisa jadi juga sih. Ya, tapi kita bahas secara teknis aja lah. Ha. Jadi itu karena tidak ada quality control, baru-baru ini baru ada, jadi kayak warnanya itu yang bisa bilang sekarang itu yang lebih akurat sih harusnya katanya. Jadi harusnya dari awal itu ya sama seperti ini atau mendekati lah. Iya. Karena emang kalau secara di manga kan ada yang bilang mang, oh pokoknya kiblatnya kita kan manga, anime kan istilahnya nomor 2 lah gitu kan. Tapi kan maksudnya apa nih? Anime kan pasti biasanya sesudah manga baru anime. Iya, tapi kalau kita bicara soal Oda yang anti black kayaknya nggak juga karena kan antara manga dan animenya emang nggak semuanya sepenuhnya dikontrol Oda juga. Beda, Iya. ya bisa bilang beda tim lah, beda produksi. Iya, ha-ha. Soalnya tim produksi untuk anime kan ada sendiri yang bagian nyiapin apa? Mengkonsep dari manga supaya jadi animenya itu gimana. Oke, itu. Kecuali ini, ada yang bilang, maksudnya kecuali kalau dari awal emang Oda concern ke manga, ke animenya kayaknya bisa ini sih, sama gitu. Maksudnya sampai sekarang konsisten. Tapi karena ini enggak, makanya ada ketidak konsistenan itu. Ya. Dan ini juga ya, jadi kalau secara itu kita kiblatnya ke manga. Ya. Kan kadang ada juga kayak tuh, manga di halaman yang berwarna. Color pages itu kan pasti di approve sama Oda kan. Ya. Nah, jadi kalau mau cek warna yang lebih akurat, harusnya lihat manga yang halaman berwarna. Atau itu cover. Karakter itu cover manga. Ya, itu memang sudah ditentukan kalau di manga itu lebih konsisten daripada di anime. Jadi kayak ada perbedaan pun kayak di pertama kali misal Sunday masuk di cover itu sama yang terbaru-baru itu memang nggak beda jauh. Ya. Nggak putih-putih banget, jadi masih agak ada kesinambungan juga. Tapi yang di anime itu memang beda jauh sih kelihatan. Jadi itu kenapa ada yang akhirnya, oh ini bukan whitewashing. Maksudnya apa ya? Kesalahan teknis aja gitu kan. By the way, di poinmu ini masih ada lagi nggak? Atau ini aku ada satu lagi karakter cuy. Pernah tahu nggak karakter kulit hitam di One Piece, anak buah? Anak buah Buggy. Ini aku mau kasih tahu juga. Ini ada yang Oh oke, kamu dulu deh. Aku lain karakter. Ini aku lupa inget sih ceritanya. Tapi kalau di animenya, kalau di manga kan pasti warna putih semua. Nah kalau di animenya ada seorang anak buah Buggy. Ini pas awal-awal ya. Kroco itu. Yang bibirnya agak tebel itu di animenya digambarkan kulit hitam. Bener ya? Gitu ya? Tapi karena masuk ke Amerika kalau nggak salah. Ke 4Kids atau apa gitu ya? Iya. Nah itu dirubah jadi kulit putih. Bener gitu nggak sih? Aku lupa ingat soalnya. Oke. Kalau itu secara teknis memang gitu. Ada kayak beberapa, nggak cuma One Piece sih, semua manga. Bahkan Pokemon juga kan. Oh iya? Baru tahu. Kalau sebelum di localize ke Amerika, itu pasti akan ada kayak sensor-sensornya gitulah. Iya. Jadi kayak beberapa jokes-jokes yang nggak aman untuk dikonsumsi warga Amerika itu pasti ada perubahan edit-editnya. Tapi ini bukan jokes coy, ini warna kulit. Oh iya. Ya itu termasuk kan, itu kan karena nggak cuma aja adegan-adegan yang atau karakter yang kontroversial berpotensi memancing kontroversi biasanya gitu. Karena itu kan katanya di Amerika tuh ada kayak istilahnya apa ya? Blackface. Wajah hitam. Blackface itu dia bukan karakter kulit hitam, tapi dia memerankan karakter kulit hitam. Nah itu banyak yang bilang itu rasis gitu. Oh iya. Karena dia memerankan karakter itu dengan kayak
stereotyping gitu sih. Jadi orang yang dicat mukanya hitam, bibirnya tebal, rambutnya pasti keriting kayak gitu-gitu. Pernah tahu-tahu ya? Ya, ngerti. Nah, tapi kalau sebaliknya enggak karena... ya? White chicks. Jadi ngerti itu. Sebaliknya enggak itu juga. Enggak. Iya, itu kan orang kulit hitam nyamar jadi cewek kulit putih. Aman-aman saja, malah viral pada zamannya dulu. Oke, kembali ke yang itu, bocah kroconya. Emang gitu sih. Ini apa ya? Iya, sebentar, mumpung lagi di situ, ya ini opiniku aja ya. Justru apa ya? Ya kayak tadi sih, istilahnya apa ya? Black card atau race card tadi itu sih. Banyak orang kan kayak memang, wah ini karena dia jadi kulit hitam. Tapi kalau sebaliknya malah kita nggak bingung apa-apa. Padahal mungkin kalau dia bermaksud melecehkan kan juga termasuk ya. Iya sih. Masalah mayoritas itu sih. Coba kalau misalnya ini kita Black Panther misalnya, Marvel. Ya. Kalau Black Panther itu diperankan karakter kulit putih gimana? Masalah gak? Kira-kira? Masalah sih. Karena black kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak sekarang kan yang terbaru kayak Spider-Man, Miles Morales. Oh, iya, paham. Tidak ada yang komplain ya kan? Ngerti ya bedanya? Tapi itu kayak ada gitu ada latarnya cuy. Soalnya kalau Black Panther kan dia emang latar belakangnya orang Afrika. Dan namanya Black Panther juga. Ngerti gak sih maksudku? Kecuali kalau misalnya siapa ya? Yang aslinya kulit hitam. Siapa lagi ya? Belum kepikiran sih. Kalau Falcon itu kulit hitam nggak emang? Nah itu nggak tahu. Tapi kalau Falcon diganti orang kulit putih, menurutku masih nggak masalah sih. Menurutku ya. Cuma ya entahlah ya. Pandanganku sih gitu. Soalnya kalau Black Panther kan itu sih. Makanya semua kan kayak kembali ke ininya sih kayaknya, komiknya gitu kan. Ya. Tapi emang orang lebih toleransi kalau iya sih, iya. Kalau ngeri gak maksudku? Iya, ya paham. Ada lebih condong ke sisi yang mana gitu daripada sisi sebaliknya. Seakan-akan kalau kamu menista kulit hitam atau menyinggung kulit hitam, itu dosa besar gitu kan maksudmu? Iya. Tapi kalau kamu mengata-ngatai kulit putih, ya nggak apa-apa lah, masih bisa ditolerir gitu kurang lebih. Pandangannya yang tercipta secara tidak langsung gitu. Ya itu sih. Bahkan orang-orang yang mungkin notice hal-hal seperti ini ya, kayak karakter kulit hitam di One Piece atau whitewashing ini ya mungkin orang-orang yang pola pikirnya kayak gitu kali ya. Maksudnya kayak memperhatikan bener-bener kayak gimana gitu. Oh, kaumku diserang. Oh, gitu-gitu. Yang kita aja tidak pernah memperhatikan selama aku baca One Piece. Makanya teman-teman baca manga aja. Putih semua, tidak ada yang bingung. Iya. Tidak ada prasangka. Kecuali ini Haki. Haki jadi gelap. Nah, kenapa Haki kulit hitam? Jadi hitam. Nanti pasti akan ada muncul lagi ini. Konspirasi yang lain. Justru semakin bangga. Wow, dengan Haki semakin kuat. Berwarna hitam. Wey. Kenapa bagian tubuh yang membesar harus menjadi hitam? Oh. Oke, lanjut. Oke, apa lagi? Tadi karakter itu udah ya? Enak bagi. Iya, belum dijelasin. Baru sampai pas ke Amerika jadi warna putih gitu. Tapi nggak dijelasin kenapa latar belakangnya. Atau kamu ada penjelasannya atau aku? Kalau menurutku sih itu sih. Aku berasumsi ini. Yang blackface tadi loh aku bilang. Karena di Amerika itu penggambaran kayak gitu tuh kayak ofensif gitu loh, menyinggung. Maksudnya kan anak buah Bagi kan emang kulit hitam. Kok bisa ofensif? Maksudnya kan dari awal emang kulit hitam, bukan putih dihitamkan. Ini malah hitam diputihkan. Itu kamu coba search blackface deh.
gimana cara jelasinnya? Itu kayak ya itu tadi kayak cultural inilah, rasis gitulah. Pokoknya kalau tidak boleh ada gambaran karakter seperti itu gitu, kayak no gitulah, Anjir. tabu gitu. Tak Google serem Cak blackface. Asem. Kaget cuy. Teman-teman jangan di Google ya Tapi kan blackface. karakter kulit Serem Cak, jamu. Kaget tuh, shock. coba aku search deh. Aku belum pernah search. Masa sih? Coba search Google by image. Blackface. Iya, serem. Kaget. Jump scare ya? Ya tapi ini maksudku ini. Jadi istilah apa ya? Kayak mereka stereotyping gitu loh. Aku ngerti poin blackface itu apa. Yes. Tapi kalau menyambungkan blackface dengan anak buahnya Bagi itu nggak nyambung cuy. Karena blackface itu kan orang kulit putih memerankan kulit hitam. Nah kalau anak buahnya Bagi, orang kulit hitam dijadikan kulit putih. Kan itu maksudku. Ya, tapi ini maksudnya kayak dia mereka tuh gini-gini tuh kayak hal yang tabu gitu. Kayak kita kalau di Indonesia membicarakan tentang seks gitu. Oh, Kayak mungkin. nggak boleh sama sekali disentuh gitu. Nggak boleh ada representasi atau karakter yang seperti blackface ini gitu. Oh, jadi mending supaya netral, semua kulit hitam di One Piece dibuat putih gitu maksudmu? Gitu tau Iya. maksudnya? Iya, paham. Oke, ini di googling banyak sih anak buah Bagi. Terkenal di mana-mana sih. Anak buah tak bernama. Bahkan aku juga pernah tahu kayak Mickey Mouse kali. Ada satu episode Mickey Mouse itu kayak dia kayak ada karakter blackface-nya gitu juga. Itu juga di ban juga di Amerika gitu. Oh, baru tahu sih. Ya itu nanti para pendengar coba nih bacalah tentang blackface. Jadi Oke, jadi banyak juga ya istilah apa kayak blackface, race card, terus anti black. Cabangnya banyak kemana-mana gitu ya? tahu. Ya kita membuka inilah, membuka wawasan. Ya, Yang mungkin tidak pernah dibahas di podcast One Piece yang lain. Oke. Hanya kita. Oke. Ya. Ini satu lagi terakhir Oh, mengenai whitewashing ini. Ha-ha. Tadi aku ada karakter satu lagi. Aku kira karakter ini yang kamu maksud. Ternyata kamu menyebut si anak buahnya Bagi yang tanpa nama itu. Ini ada karakter namanya, kalau kamu ingat, Prince Bellet. Prince? Bellet. Kayak balet, tapi huruf depannya E semua. Bellet. Ini di Impel Down. Jadi waktu itu dia dirubah oleh Ivankov dari laki-laki menjadi perempuan. Oh, dari tadi yang kamu pikir aku ngomong itu ini. Iya, akhirnya kamu mau bahas ini, ternyata bukan. Pantas Ini gak aku mau bahas nyambung. karakter ini. Ya ini kenapa ini? Jadi ini dia asalnya berkulit hitam, terus berubah jadi kulit putih. Waktu bentuk laki-laki, dia kan kulitnya agak gelap ya. Kalau di animenya. Ya. Tapi waktu jadi perempuan, kulitnya jadi lebih putih. Oh, iya. Tapi kalau ini aku langsung beropini aja ya. Aku udah lihat sih. Jadi ini kayak kelinci percobaannya, bukan kelinci percobaan, kayak waktu Ivankov menunjukkan kekuatannya itu kan di Impel Down. Ada laki-laki ini, Bellet. Dan menurutku dia ini bukan orang berkulit hitam sih. Ya cuman agak tanning aja kalau aku lihat dari ini. Menurutku sih itu. Jadi ini nggak ada hubungannya menurutku. Tapi yang disoroti orang-orang itu, kenapa kok dia orang yang sama, tapi yang satu dia kulitnya hitam, yang satu kulitnya putih, sebagai laki-laki dan perempuan gitu. Menurutku itu kayak apa ya? Mungkin kayak apa istilahnya kalau kekuatannya Ivankov itu mengubah apa? Istilahnya Hormon. apa? Ya hormon. Mungkin hormon yang diubah nggak sengaja keikut hormon dari warna kulitnya, mungkin ya. Jadi lebih agak putihan.
Ya ini sih. Ada yang menyorot kalau ini ya termasuk whitewashing itu sih. Tapi kalau aku emang itu, kalau secara storyline emang gitu ya apa? Ya itu tadi, kan bisa aja karena suntikan hormon kan mempengaruhi kulit juga bisa kan, jadi lebih putih. Tapi memang kalau di manga sih kan tetap putih ya. Ini Ya, di putih animenya terus. baru kelihatan perbedaan warna ini. Iya. Oke. Tadi kan kalau secara story, Mm-mm. dari kalau kita ikut ceritanya, teorinya. Tapi kalau secara teknis ini ada yang bilang ini sebenarnya karena apa ya? Kayak penggambaran karakter di anime atau manga pada umumnya, anime lah, sebut aja anime pada umumnya, emang gini, kalau mereka menggambar karakter wanita, pasti katanya shading tone-nya pasti lebih terang daripada karakter pria. Dan emang sudah ada beberapa yang kasih contoh gambar-gambar gitu, kebanyakan memang karakter wanita itu lebih terang gitu ya, lebih cerah. Oh, ya. Kayak menggambarkan sisi softnya lembut gitu kan penggambarannya. Jadi ada yang bilang ya kalau apa ya, secara teknis itu mereka sudah ada template-nya gitu loh katanya. Kalau gambar karakter yang cowok kayak gini, kalau cewek kayak gini. Jadi mereka udah ngikut template itu aja. Ya. Ini secara teknis ya jawabannya. Ya bisa jadi. Jadi ya, belum tentu bisa dibilang whitewashing juga. Ini mereka ada yang menunjukkan kayak gambarnya ini. Anime yang cukup laris, Kimetsu no Yaiba. Ada apa di situ? Karakternya yang cowok ini siapa namanya? Tanjiro. Lakonnya kan? Ya. Iya, Tanjiro. Sama ada satu yang siluman. Yang siluman cewek itu. Saudaranya, baju pink. Iya. Tanjiro dan siapa itu namanya? Lupa. Ya nih, ada yang kasih gambar ini waktu di reply soal si Prince Bandit itu. Nezuko. Ini aku lihat, oh ya Nezuko. Kayak mereka berdua ini yang si cowoknya memang kulitnya lebih sedikit gelap daripada yang cewek. Dan dari kata lain juga yang cewek warna kulitnya sama kayak si Nezuko ini. Jadi emang kayak template-nya emang sudah kayak gitu. Jadi penjelasan secara teknisnya gitu. Iya, jadi itu kayak emang secara psikologi menggambarkan karakter yang lembut gitu ya. Kalau berwarna lebih terang. Kalau lebih semakin gelap semakin tough. Kayaknya gitu. Semakin kuat gitu penggambarannya. Ya, jadi untuk penutup, apakah One Piece anti black? Kalau dari yang sudah kita bahas tadi, menurutku enggak. Justru One Piece ini mendukung kesetaraan semua semua warna kulit, semua ras, semua suku. Yaitu digambarkan melalui pulau manusia ikan. Kalau secara warna-warna yang lain tadi kayaknya lebih ke ini sih, teknis ya. Tapi kalau dari pesan dan moral, kita semua tahu lah yang baik yang mana. Ya, setuju. Jadi kalau masalah anime yang warnanya berubah atau tidak ada karakter yang berkulit hitam di One Piece, justru ya kalau itu sih kan karena masalah teknis ya. Ya. Terus kayak di manga, emang semua karakternya pasti kebanyakan sih tidak ada yang di shading gelap memang. Itu ciri khasnya Oda. Ya. Jadi semua putih. Ya. Dan kalau ada yang bilang tidak ada representasi kulit hitam, justru Eiichiro Oda ini menggambarkan yang tadi ya Gyojin itu, manusia ikan itu justru lebih daripada itu. Maksudnya tidak cuma menyentuh di permukaan aja, sekedar perbedaan warna kulit aja, tapi Eiichiro Oda benar-benar menyorot masalahnya itu ini loh, yang sebenarnya bukan masalah kulit hitam gitu. Iya, setuju. Jadi ini sih yang menarik sih. Iya. Jadi selama ini mungkin ada SJW yang suka pull the black card atau racist card. Ya itu. Biar dari One Piece. Jangan mulu itu cuma kulit hitam ini atau perbedaan gender cewek cowok. Masalahnya itu apa? Langsung ke inti permasalahannya. Tidak perlu mencari-cari kesalahan sampai itulah. Itu namanya cocok logi berarti. Cocok logi. Iya. Oke, mantap. Oke, dan kayaknya pembahasan yang sangat deep ini.
Gitu aja untuk konfirmasi kali ini. Nantikan topik-topik lain yang mungkin lebih seru, lebih kontroversial lagi di episode konspirasi berikutnya ya. Ya, dan kalian juga boleh komen pendapat kalian soal anti black ini. Menurut kalian gimana? Dan juga usul tema-tema lain apa, hal kontroversi yang bisa kita bahas juga boleh. Jangan lupa untuk follow juga di Instagram, Facebook, YouTube, like, share, dan lain-lain. Itulah, kalian tahu. Oke, sekian Dan Podcast kali ini. Saya Hans. Saya Hendy Jul. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Dan Podcast. Dadah.